Ternyata viral saja belum cukup untuk kita menjadi pembicaraan terus-menerus konsumen atau customer kita. Di Amerika, kita tentu sudah mengenal yang namanya Disneyland. Disney dengan semua atraksi dan fenomena yang membuat orang mau datang ke sana. Tapi ketika disandingkan dengan sebuah produk yang mungkin membosankan, sebuah sereal yang bernama Cheerios di Amerika, manakah di antara dua produk atau layanan ini yang mendapatkan pembicaraan terus-menerus sepanjang tahun, yang mendapatkan perhatian yang lebih banyak? Apakah produk Disney yang sangat menarik kelihatannya, atau produk serial Cheerios yang kelihatannya membosankan? Kita akan temukan jawabannya dalam pembahasan berikutnya di buku Contagious Part 3. Di Amerika ada salah satu perusahaan yang bernama Buzz Agent. Buzz Agent menyediakan layanan kepada perusahaan-perusahaan yang ingin mencoba produk-produk baru mereka. Buzz Agent ini punya agen lebih dari 800.000 orang yang terdiri dari volunteer siapa saja, emak-emak, bapak-bapak, remaja, anak-anak yang ingin mencoba produk-produk baru. Penulis buku ini meminta kesempatan kepada Buzz Agent untuk meneliti kenapa satu produk menjadi pembicaraan terus-menerus sementara produk yang lain hanya menjadi pembicaraan sesaat. Nah, mereka memulai penelitiannya selama lebih dari 2 minggu. Tapi ternyata temuannya adalah tidak ada hubungan antara produk yang menarik dengan pembicaraan yang lama, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Si penulis buku Contagious ini terus mencari jawaban dan mencari jawaban. Kenapa? Apa sebenarnya yang terjadi? Akhirnya dia menemukan bahwa ada dua tipe viral gitu. Tipe yang pertama adalah yang viral sesaat atau direct, viralnya langsung gitu. Ada juga tipe-tipe produk yang dia viralnya atau menjadi pembicaraan itu berlangsung terus-menerus. Dia melihat bahwa ternyata kalau produk-produk makanan baru misalkan, yang baru saja, itu viralnya sebentar. Tapi ada beberapa produk lain yang dia menjadi pembicaraan di banyak orang tuh dalam jangka waktu yang cukup lama. Film misalkan, dia viralnya sebentar. Ketika mau launching itu viralnya sebentar. Berikutnya dia menemukan bahwa ada satu hal yang membuat orang atau produk atau ide itu menjadi tetap viral. Dia sebut yang namanya trigger atau pemicu. Ternyata ketika orang punya top of mind atau pemikiran utama atau hal pertama yang diingat akan sesuatu, itu sangat dipengaruhi oleh apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan. Bisa suara, bisa warna, atau bisa juga bau. Nah, hal-hal yang kita rasakan setiap hari itu mempengaruhi top of mind yang kita pikirkan. Produk apa yang kita ingat ketika mencium bau sesuatu, kira-kira begitu. Nah, hal inilah, trigger inilah yang memantik orang atau memicu orang untuk akhirnya teringat, dan ingatan itu akan mengarahkan kita terhadap aksi, yaitu membeli. Nah, ada cerita yang menarik. Ada satu produk coklat yang mereknya Mars. Pada tahun 1997, tanpa apa-apa, tanpa melakukan hal yang luar biasa, tidak menambah budget promosi, iklan, dan segala macamnya, tapi ternyata di tahun itu penjualnya sangat meningkat, sangat drastis. Selidik punya selidik, ternyata di tahun itu ada isu yang sedang menjadi tren. Isunya adalah NASA pada waktu itu, di tahun itu, berhasil melandingkan robot pertama kali di Mars. Nah, karena orang terasosiasi dengan isu itu yang sangat hype gitu di masyarakat, nah, secara tidak sadar orang-orang juga akhirnya membeli coklat Mars itu. Inilah yang membuat produknya menjadi sangat laris di tahun itu. Contoh berikutnya terkait dengan trigger atau pemicu ini. Ada seorang atau beberapa orang musik researcher atau peneliti musik ingin menemukan apa sih korelasi antara suara atau musik dengan pembelian. Dia melakukan penelitian di sebuah supermarket.
Jadi caranya adalah di satu kurun waktu tertentu mereka akan memutarkan lagu-lagu berbahasa Prancis. Di waktu yang lain, di kurun waktu yang lain mereka akan memutarkan lagu-lagu berbahasa Jerman. Hasilnya apa yang terjadi? Pada waktu lagu-lagu Prancis dikumandangkan, didengungkan di jangka waktu itu, penjualan produk wine dari Prancis itu naik. Begitu juga sebaliknya ketika lagu-lagu dari Jerman diperdengarkan, penjualan wine dari Jerman juga laku, menjadi lebih laku pada saat itu. Begitu juga seterusnya ada penelitian yang lain yang mencoba melakukan eksperimen terhadap mempengaruhi cara makan siswa. Jadi siswa ini dipisah menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama diminta untuk memberikan feedback terhadap kampanye makanan sehat. Dua-duanya diminta untuk memberikan feedback, ulasan terhadap sebuah slogan yang digunakan untuk mengkampanyekan makanan sehat. Kelompok yang satu diberikan satu slogan, yaitu hidup sehat, makan 5 buah atau sayur sehari. Itu bunyinya. Jadi hidup sehat, makan buah atau sayur 5 kali sehari. Sementara kelompok yang kedua diberikan slogan yang berbeda tapi mirip. Slogannya adalah bunyinya gini: satu nampan harus terisi 5 buah atau sayur sehari. Jadi bedanya kalau di sini hidup sehat, kalau di sini satu nampan atau satu piring. Nah, ini berlangsung selama 2 minggu. Ternyata hasilnya siswa-siswa yang diberikan slogan hidup sehat ini tidak ada perubahan sama sekali terhadap pola makannya. Tapi siswa-siswa yang ada kata-kata nampannya atau piringnya, mereka berubah pola makannya selama 2 minggu ketika mereka sedang melakukan memberikan feedback terhadap slogan tersebut. Karena ada kata-kata piring atau nampan di situ. Sehingga ada trigger berupa ketika mereka melihat nampan di sekolah atau piring di sekolah, ketika akan mengambil makan siang atau di kantin, makan di kantin dan seterusnya, mereka terdorong untuk melakukan aksi berupa apa yang dikatakan oleh slogan tadi. Setiap piring atau setiap nampan harus ada sayur dan buahnya. Jadi pola makannya mereka menjadi berubah. Jadi bagaimana sebenarnya trigger atau pemicu bisa membantu kita dalam hal penjualan? Itu kan pertanyaan utamanya. Sebuah cerita menarik juga. Tahun 2011, Rebecca Black, seorang remaja putri berumur 13 tahun, viral di internet. Dia mengupload sebuah lagu yang berjudul Friday, hari Jumat, bercerita tentang bagaimana berangkat sekolah dan seterusnya. Ternyata dalam kurun waktu sebentar, lagu ini menjadi viral. Orang membuat meme macam-macam. Orang membuat parodi tentang lagunya. Bahkan sampai akhirnya lagu ini dinobatkan oleh netizen sebagai the worst song ever gitu. Lagu terburuk sepanjang masa, kira-kira begitu. Tapi anehnya dalam kurun waktu tahun 2011 bahkan setelahnya, lagu ini tidak pernah berhenti dibicarakan. Jadi dia tetap viral, sekali viral dia terus-menerus viral gitu. Setelah diteliti, ternyata dalam dilihat datanya, grafiknya, pencarian lagu Friday ini selalu mencapai puncak-puncaknya di setiap hari Jumat. Jadi grafiknya selalu naik ketika hari Jumat dan turun ketika hari-hari lain. Minggu berikutnya juga demikian. Ada semacam trigger ketika hari Jumat, orang akan teringat dengan lagu itu. Nah, hari Jumat menjadi trigger untuk lagu yang paling buruk dinobatkan oleh netizen ini untuk selalu diingat gitu, bahkan diputar. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Bahwa ketika kita ingin produk kita itu selalu menjadi pembicaraan orang atau terus-menerus viral, harus ada trigger yang kita bikin gitu. Harus ada trigger yang bisa memancing orang untuk ingat terhadap produk kita. Nah, pertanyaannya, trigger apa yang efektif? Atau trigger apa yang harus kita bikin supaya produk kita itu menjadi laris? Kita bisa mengambil pelajaran dari perusahaan KitKat. Jadi, seperti kita tahu, KitKat ini sudah sangat terkenal dari lama. Tapi di tahun-tahun 2000-an sampai 2007-an penjualannya menurun.
Nah, ketika berganti CEO di tahun 2007, CEO yang baru ini melakukan riset atau penelitian. Apa yang harus dilakukan untuk bisa menaikkan penjualan KitKat lagi? Dia menemukan bahwa orang memakan KitKat itu di waktu-waktu senggang. Nah, di waktu lagi break gitu. Nah, kemudian salah satu juga yang menjadi produk yang sering sekali dikonsumsi ketika lagi break adalah kopi. Nah, dia punya ide ingin menggabungkan, membuat sebuah trigger untuk KitKat itu berupa kopi. Jadi ketika orang minum kopi, dia ingin orang yang minum kopi itu ingat akan KitKat. Setelah itu dia membuat kampanye, iklan dan seterusnya yang dibuat bagaimana KitKat itu disandingkan dengan kopi. Hasilnya di akhir tahun 2007 penjualannya meningkat 8%. Valuasinya yang tadinya yang 300 juta dolar valuasi nilai bisnisnya bisa naik drastis menjadi 500 juta dolar. Dengan men-switch atau menambahkan sebuah trigger berupa kopi yang disandingkan dengan produk KitKat, akhirnya penjualannya menjadi lipat-lipat. Jadi kita bisa memikirkan sesuatu hal yang bisa mengaitkan atau bisa menjadi trigger, menjadi pemicu orang untuk ingat terhadap produk kita. Nah, hal-halnya itu bisa macam-macam, bisa produk, barang, dan segala macam. Yang harus kita perhatikan adalah yang pertama berupa seberapa sering hal itu dilihat oleh orang. Kalau orang itu tidak pernah melihat yang stimulus yang mau atau trigger yang mau kita bikin, ya enggak usah gitu. KitKat misalkan, dia berupa coklat yang diminum atau dikonsumsi orang. Dibandingkan dengan kopi lebih sering orang lihat atau lebih sering orang minum, sehingga dia menggunakan kopi untuk menjadi trigger. Itu oke. Yang kita juga harus perhatikan adalah warna. Warna sangat asosiatif dengan segala sesuatu. Orang-orang memikirkan warna, ada pemikiran yang muncul setelahnya. Misalkan ketika menyebutkan warna merah, oh ada Coca-Cola. Menyebutkan warna merah akan muncul, oh Ferrari, mobil mewah dan seterusnya. Nah, kita juga harus memikirkan warna apa yang pas untuk produk kita. Kita juga harus memikirkan kedekatan. Jangan sampai hal-hal yang kita jadikan trigger itu terlalu jauh dijangkau oleh orang, susah dijangkau oleh orang lain. Hal-hal yang bisa dilihat orang setiap hari, hal-hal yang dirasakan oleh orang, didengar oleh orang setiap hari, itu bisa kita pakai sebagai sebuah trigger. Kesimpulannya, ketika di awal saya membandingkan antara Disney dengan Cheerios, sebuah sereal sarapan. Nah, ternyata Cheerios ini mendapatkan pembicaraan lebih banyak setiap hari, bahkan berlangsung terus-menerus di orang-orang. Ketika dilakukan perbandingan di Twitter saja, ternyata Cheerios ini selalu mulai menjadi pembicaraan di jam 5 pagi. Dan menjadi puncak-puncak pembicaraan biasanya setengah 8 pagi. Dan berangsur-angsur hilang menjadi pembicaraan di Twitter setelah jam 11. Jadi bisa dibayangkan, setiap hari Cheerios itu selalu menjadi pembicaraan di orang-orang. Berbeda dengan Disney. Kalau orang mau pergi ke Disney mungkin hanya orang-orang yang sudah punya anak. Orang yang punya anak pun ya tidak setiap minggu pun ke Disney. Mungkin hanya sekali sebulan, bahkan mungkin ada sekali 6 bulan, bahkan mungkin hanya pergi ke sana sekali setahun. Inilah yang membedakan antara produk yang menarik kelihatannya tapi tidak menjadi pembicaraan terus-menerus, tapi ada yang kelihatannya membosankan tapi ketika triggernya bagus, ada waktu sarapan misalkan dengan Cheerios ini, orang akan selalu ingat dengan Cheerios ini, sehingga inilah waktu sarapan ini menjadi trigger orang untuk terus ingat dan membeli Cheerios. Jadi tidak cukup kita hanya viral saja, yang kita juga harus memberikan sentuhan berupa trigger untuk kita bisa viral terus-menerus. Ini yang harus kita pikirkan untuk produk kita, supaya produk kita tidak hanya laku sesaat tapi hilang kemudian. Kita ingin produk-produk yang kita jual, yang kita pasarkan itu laku, kemudian laku seterusnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.